Dalam video ini saya akan sampaikan mengenai bagaimana caranya jika kita menghadapi orang-orang yang toksik. Ya, orang toksik itu sangat mengganggu, pastinya membuat kita gemes ya, kadang-kadang kita kesel, pengen marah gitu kan, kadang-kadang gergetan. Ya, apakah Anda pernah mengalami ya di sekitar Anda tuh banyak orang-orang yang bikin Anda marah, kesel dan sebagainya. Nah, ini adalah orang-orang toksik. Nah, orang-orang toksik ini tidak mungkin dihindari, pasti akan ada terus. Nah, cuma gimana langkah kita? Bagaimana cara kita menghadapi orang-orang toksik ini supaya kita tidak kena toksik, supaya kita tidak negatif, tapi kita tetap bisa positif, tetap bisa menjalankan hidup dengan lebih baik. Karena kalau enggak, takutnya kita stres, takutnya kita nanti, bisa jadi down, stres, depresi, itu bahaya. Ya, jadi di video ini saya akan sampaikan bagaimana caranya menghadapi orang-orang toksik dan bagaimana cara kita supaya kita keluar, bahkan kita bisa menjadi tetap positif. Ya, oke, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, jangan lupa Anda nonton dulu, lalu komen di bawah, lalu Anda bisa like dan subscribe ya, dan share ke teman-teman Anda, karena saya percaya sharing is caring. Oke, so orang-orang toksik itu ciri-cirinya bagaimana? Nah, ini kalau Anda ketemu dengan orang-orang toksik ya, pertama-tama ini orang egois. Dia tuh mementingkan diri sendiri. Jadi kalau misalnya disuruh, tolong bantuin saya, saya lagi sibuk nih, tolong bisa nggak kamu anterin ini atau jemputin si itu, saya nggak bisa nih, saya banyak kerjaan nih. Jadi selalu dia pikirin sendiri ya, walaupun memang mungkin orang itu lagi sibuk, lagi banyak kerjaan, tapi bisa jadi alasan ya. Atau biasanya orang yang mementingkan diri sendiri itu adalah saya, pokoknya kalau misalnya Anda berdoa, fokusnya saya semua, saya minta ini untuk saya minta kesembuhan untuk saya, pokoknya untuk saya semua. Saya tidak mementingkan kepentingan orang lain, saya mementingkan kepentingan saya. Pokoknya saya kerja, saya punya bisnis, saya gaji karyawan, pokoknya udah digaji, ya udah, pokoknya kamu harus kerja untuk saya. Saya nggak terlalu memikirkan apakah mereka harus ada reward yang sesuai, harus ada insentif yang sesuai, nggak penting lah. Yang penting pokoknya kamu kerja, dan kalau kamu kerja saya udah kasih gaji, ya udah gitu, pokoknya produktivitas harus saya tekan tiap hari. Saya tanya, gimana? Udah belum? Terus ditekan terus, tapi tanpa ada kasih reward, tanpa ada kasih jenjang karir, tanpa dikasih mungkin insentif yang mungkin ya variabelnya lebih besar dan sebagainya, nggak penting. Pokoknya kamu kerja, masih untung kamu bisa kerja. Ya, banyak orang yang kerja loh. Pokoknya kamu mesti kerja benar. Setiap hari dikontrol, segala macam demi kepentingan dia. Ya, selalu dia pentingin diri sendiri. Egois. Nah, itu orang toksik yang pertama. Jadi saya tuh hanya lingkungan yang saya suka, hanya teman-teman yang saya suka, hanya barang-barang yang suka. Terus kalau mau makan gimana? Udah, makan ke sini aja ya. Saya sukanya di sini. Tempatnya nggak enak lah di situ. Di situ enak loh. Udahlah di sini aja. Pesan apa? Pesan yang saya suka. Jadi semua gimana saya, itu egois. Sifat toksik yang kedua adalah orang itu suka drama. Drama itu hal kecil digede-gedein. Padahal misalnya cuma salah ketik sedikit, ya salah ucap sedikit. Kamu tuh ngucapinnya salah, nggak mesti begitu, harusnya begini. Nih, kamu udah kasih tau belum? Cara ngomongnya begini. Ya, udah Bu, harusnya saya bilang minta maaf. Bukan cuma minta maaf, saya minta maaf. Bukan saya cuma minta maaf, saya cuma maaf. Maaf sama minta maaf beda. Maaf, cuma maaf. Tapi minta maaf itu beda. Jadi harus ada kata mintanya. Padahal cuma beda kata minta aja, bisa drama gitu ya. Jadi hal kecil digede-gedein. Tahu nggak kamu nih? Ya, kemarin tuh kamu nggak menyapa saya loh. Padahal minimal saya disapa kayak selamat sore. Kemarin tuh saya sibuk banget, saya jadi buru-buru dan saya banyak kerjaan. Ini masalah apa sih? Kan masalah kecil, cuma tinggal selamat pagi gitu. Emang susah bikin selamat pagi? Iya, tapi kan kayak lagi sibuk segala macam. Ayo bilang selamat pagi, susah. Ayo coba bilang selamat pagi. Selamat pagi. Nah, gitu apa susahnya sih? Emang kan saya juga suka. Kamu juga kan suka dikasih selamat pagi. Apa bedanya? Jadi cuma gara-gara masalah selamat pagi bisa jadi besar. Ya, bisa jadi ribut gitu. Padahal urusan kecil. Cuma nggak ngomong itu, cuma nggak ngomong satu kata aja bisa jadi ribut. Terus kalau kamu mengerjakan sesuatu, jangan cuma ya gitu loh. Iya Pak, nanti saya kerjakan. Ya, jangan cuma ya gitu aja. Kamu ya tuh maksudnya gimana? Ya Pak, ya tuh bener-bener dengerin atau cuma dengerin asal-asal atau gimana? Pak, iya Pak, nanti saya kerjakan. Apa maksudnya sih tambahin begitu? Iya Pak, saya kerjakan. Jangan cuma ya gitu aja. Nah, jadi kadang-kadang cuma hal kecil aja bisa ribut. Jadi terus tadi bilang, udah gitu, udah hal kecil ribut, terus dia ngadu ke teman-temannya, ngadu ke dia cari dukungan gitu. Nih ya, si orang ini ya, ini nggak sopan banget tau nggak? Masa saya suruh terus dia cuma bilang ya gitu aja. Saya kasih arahan cuma bilang ya, terus dikasih gitu nggak enak, mukanya sebel, mukanya jadi marah-marah gitu. Ya, terus ditegur gitu dia nggak suka. Padahal saya cuma bilang, udah kalau iya tuh, ya Pak, nanti saya kerjakan. Kan cuma bilang begitu, apa salahnya sih diperbaiki? Itu marah gitu aja, cuma ditegur gitu aja udah marah mukanya. Saya kesel deh sama orang kayak gitu. Nah, ya padahal
Cuma ya, nanti saya akan kerjakan. Cuma masalah itu kan kita bisa tegur secara baik-baik. Nggak perlu harus masalah begitu jadi besar, jadi drama. Terus akhirnya musuh. Nggak ngomong 3 bulan, gara-gara nggak kata itu aja. Ya cuma si orang ini lupa, atau mungkin orang ini ya lagi buru-buru, atau orang ini lagi, ya mungkin dia namanya biar cepet aja ya gitu kan. Padahal cuma begitu aja, tapi jadi ribut, besar. Terus dia ngomong ke teman-temannya. Terus akhirnya semuanya jelek-jelekin orang ini. Kan kasihan si orang ini. Ya, padahal dia cuma, ya tinggal ditambahin, ya Pak, nanti saya kerjakan. Nah, gitu dong kalau ngomong. Makanya kalau ngomong itu kamu jangan begitu. Disalah-salahin lagi. Nah, itu toksik banget ya. Jadi, hal kecil dibesar-besarkan. Ya, itu drama namanya. Itu drama. Ya, kalau memang kita nonton film drama ya gitu, cuma hal kecil bisa gede-gedein. Itu hal toksik, ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang ketiga, orang yang toksik adalah dia merendahkan orang di depan orang lain. Dia marahin orang, dia rendahin orang, dia maki-maki orang di depan umum. Bikin supaya orang itu malu, bikin supaya itu orang itu merasa bersalah dan jadi nunduk begitu. Itu dimarahin abis-abisan di depan umum. Nah, itu toksik. Ya, jadi kalau Anda lihat mungkin atasan Anda marah-marah, ya, terus dia maki-maki orang di depan umum. Ya, dia merasa dia hebat, wah segala macam, pengen nunjukin powernya, pride-nya dan sebagainya. Kamu tuh ya, tahu sendiri di depan umum. Orang yang nggak ngerti apa-apa tiba-tiba dengar jadi ngeliatin semua. Jadi dia semuanya orang tertuju ke orang ini. Kira-kira perasaan orang ini seperti apa? Dimaki-maki di depan umum. Itu orang toksik. Nah, bahaya kan? Ya, apakah Anda punya nih teman-teman yang kayak gini, ataupun siapa kenalan Anda, atasan Anda dan sebagainya, ya. Dia maki-maki. Kalau kita mau maki-maki orang atau kita mau negur seseorang, bawalah ke tempat yang mungkin lebih tenang, lebih sunyi, ya. Berdua saja, 4 mata. Cukup, tidak perlu di depan orang, apalagi orang yang nggak kenal. Seolah pengen semua orang tahu lu marahin dia. Nah, itu bahaya orang seperti itu. Jadi merendahkan orang, merendahkan martabat seseorang, ya, ataupun ya harga diri seseorang. Udah gitu, udah dia marah-marah, salah lagi. Nuduh kan, kamu yang pencuri ya? Nih, kamu nyuri ya? Ya, kamu lihat nggak? Kemarin saya lihat tuh, kamu ngambil barang segala macam, saya lihat tuh. Kamu nyuri kan? Ya, saya lihat di CCTV, saya bisa lihat loh. Kamu bener-bener nyuri kan? Udah gitu si orang bilang, Pak, saya bukan nyuri, Pak. Saya coba ngambil barang dari gudang. Memang saya tidak kasih tahu sama Bapak, tapi itu barang-barang saya, Pak. Saya bukan ngambil barang orang lain, itu barang saya. Tapi kan kamu ngambil tanpa izin saya. Itu kan barang saya. Masa saya masih ngambil barang saya, masih izin Bapak? Ya, tapi kamu tetap salah. Drama, maki-maki. Aduh, ini orang toksik banget. Ya, apakah Anda punya nih orang-orang kayak gini? Aduh, ini bahaya nih orang-orang kayak gini. Udah marah-marah, maki-maki di depan orang, nuduh salah lagi. Aduh, malu deh. Ya, itu ciri-ciri yang berikutnya. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah orang ini suka memanipulasi orang lain. Manipulasi itu adalah gini, dia memanfaatkan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Jadi memanfaatkan orang lain demi kepentingan sendiri, itu manipulasi. Jadi dia berusaha, udahlah, misalnya dia strateginya ya, pura-pura gitu, pura-pura ya seolah-olah baik sama orang ini, padahal sebetulnya kita memanfaatkan orang ini untuk ngerjain dia punya kerjaan. Nah, itu manipulasi. Ya, ayolah, kamu kan orang yang baik ya, orang yang, ya saya lihatnya orang kamu rajin sekali, kamu kayaknya orangnya bener-bener kerja keras gitu loh. Boleh ya saya minta tolong sama kamu ya, kamu kerjain ini ya, saya percaya deh, pokoknya kamu ini orang yang bagus, orang yang rajin, dan saya yakin kamu kalau kamu kerjain pasti bagus. Tapi motivasinya bukan karena bener-bener tulus memuji orang ini, tapi motivasinya adalah supaya memanipulasi pikirannya sehingga dia mau kerjain apa yang lakukan, apa yang gue perintahkan lu mau kerjain. Itu kita memanipulasi cara berpikir orang. Itu nggak boleh juga, itu toksik juga. Hati-hati orang kayak gini. Jadi dia pura-pura baik, pura-pura menyanjung, pura-pura ya mungkin seolah-olah seperti yang kita tuh mendukung, padahal di balik itu lu akan jadi hambanya gue, akan jadi budaknya gue. Itu memanipulasi. Bahaya orang ini, ya. Terus juga ada lagi satu orang yang iri hati. Iri hati itu gimana? Iri. Lihat orang lain mobilnya ganti, iri. Lihat orang lain rumahnya jadi rumah bagus, iri. Ya, jadi dia susah lihat orang senang, tapi senang lihat orang susah. Nah, tuh kan akhirnya tuh. Makanya tuh jangan kayak gitu tuh. Dia senang tepuk tangan. Itu kan akhirnya dia susah tuh. Sakit kan? Nah, makanya tuh jadi orang tuh ya, jangan suka ngata-ngatain orang. Jadi orang tuh jangan suka jahat tuh sama orang. Nah, rasain tuh sekarang tuh. Sakit kan? Jadi senang lihat orang susah lihat orang seneng. Itu orang iri hati, ya. Nah, tadi ada beberapa ciri-ciri orang-orang toksis, orang-orang toksik, ya. Nah, apakah Anda ya melihat ataupun Anda mengalami ataupun bahkan di sekitar Anda banyak orang toksik? Nah, gini,
Saya pernah baca dan saya pelajari, memang ini benar ya. Jadi 7 orang di sekitar kita itu menentukan saya. Jadi kalau burung, ya biasanya terbang dengan burung yang sayapnya sama. Ya, jadi kalau 7 orang di sekitar kita toksik semua, aku jadi toksik pastinya. Ya, kalau di sekitar kita penjahat semua, aku jadi penjahat. Di sekitar kita orang tukang manipulasi, jadi kita tukang manipulasi juga. Di sekitar kita tukang penipu, kita penipu juga. Tapi di sekitar kita, ya orang-orang yang mendukung positif dan sebagainya, bisa jadi kita juga menjadi orang yang seperti itu. Nah, bisa jadi langkah pertama kita untuk menghadapi orang toksik pertama adalah apa? Kita hindari orang itu, atau kita abaikan. Ya, hindari mungkin nggak bisa dihindari juga. Tiap hari ketemu, tiap hari di kantor ketemu, ataupun tiap hari di keluarga misalnya ada gitu ya ketemu, ya kita mungkin tidak perlu harus dengerin total, kita hindari, nggak perlu harus sampai dalam. Jadi kita nggak terlalu dengerin banget. Jadi kita bisa mengabaikan. Mengabaikan tuh gini, ya udah, ya kamu ini, ya udah, jangan terlalu diserap. Kalau kita terlalu serap, kita dipendem, mungkin kita bisa sakit hati. Kamu penipu ya, wah langsung, aduh aku tuh penipu ya. Jadi kita down, akhirnya kita stres kita akhirnya nggak bisa melakukan tindakan apa-apa, akhirnya depresi, kena mental. Nah itu bahaya. Jadi jangan terlalu didengerin. Takutnya program kepikiran kita, kamu tuh ya penipu, kamu tuh pembohong. Wah, masuk aduh gua pembohong, aduh gua penipu. Padahal enggak. Tapi orang bisa aja menjudge kita seperti itu. Nah, kalau pernah kita nggak seperti itu, kita jangan sampai dengerin. Jangan sampai didengerin dan meresap ke hati kita. Ya diabaikan. Jadi masuk tapi bisa jadi udah keluar lagi gitu loh. Coach ngomongnya gampang. Memang itu butuh kita jangan terlalu dengerin. Jadi itu butuh latihan, butuh kita harus pikir, ini perlu saya program ini perlu saya denger resap atau enggak? Saya atau cuma sekilas aja? Atau saya mengganti artinya? Oh, mungkin orang ini lagi sakit lah, orang ini lagi toksik. Ya wajar lah cara berpikirnya begitu. Kasihan juga ya dia berpikir begitu. Mungkin kita bisa mengubah artinya. Itu satu. Cara pertama adalah mengabaikan, menghindari, atau mengubah artinya. Yang kedua adalah kita pura-pura tuli. Ya, tahu pura-pura tuli ya. Jadi gitu, nggak perlu harus didengerin gimana. Oh, apa sih maksudnya? Oh, ya saya nggak dengar. Oh, atau cuma bilang iya, udah selesai. Jadi pura-pura tuli aja, nggak perlu harus dengerin total. Karena ini toxic. Ya, kalau dia maki-maki kita ya ngomong apa ya? Nggak perlu kita dengerin total. Pura-pura tuli. Jangan tuli beneran, pura-pura tuli. Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan. Dan juga kita bisa gini, daripada kita lawan, ya kalau kita lawan sama-sama toksis, ya udah kita buktikan aja. Saya pernah punya pengalaman waktu dulu saya pernah dibully ya oleh teman-teman saya pernah dibully, saya pernah dihina juga, saya pernah ya dan sebagainya. Saya pernah seperti tidak diapresiasi, tidak dihargai ya, bahkan dibilang wah kamu kayaknya nggak bisa ini dan sebagainya, pernah. Nah, tapi daripada saya jadi stres, jadi saya malah tidak confident, saya merasa saya kayaknya orang yang tidak berguna, lebih baik saya pikir gini, gua buktikan aja, gua buktikan bahwa gua nggak seperti itu. Kita buktikan bisa seperti itu. Ya, kita lihat banyak contoh. Ya, Lionel Messi salah satunya, pesepak bola yang luar biasa, terkenal, legendaris di dunia. Itu dia sering dihina waktu kecilnya. Bahkan dia dibilangin, kamu nih kurang tinggi sebagai seorang pemain bola. Harusnya kamu tingginya lebih ya sesuai dengan pemain bola rata-rata, apalagi standar internasional. Nah, dia dihina, badannya kurang tinggi. Tapi dia bilang gini, gua masa bodoh deh, orang mau ngomong apa, yang penting gua buktikan aja, gua kerja keras aja. Nah, itu yang dilakukan. Ya, J.K. Rowling, penulis buku Harry Potter, dia berapa kali ditolak, kasih naskahnya, tolak, tolak berapa kali. Tapi masa bodoh lah, pokoknya gue kasih terus, yang penting gue berusaha kerja keras terus, dan gue buktikan, akhirnya bisa. Akhirnya, dia adalah salah satu penulis terkenal, menulis Harry Potter, dan bukunya dijadikan film, sequel berapa banyak, ya. Dan itu salah satu film yang populer, bestseller banget di dunia. J.K. Rowling. Banyak orang-orang yang dulunya dihina, dulunya tidak diapresiasi, tapi dia, aduh saya nggak peduli deh, yang penting aku tetap buktikan saja, buktikan aku bisa. Jadi daripada kita dan sebagainya, kita buktikan aja, kita bisa. Ya, buktikan bahwa omongan mereka itu salah. Tapi motivasinya bukan karena mau membalas dendam. Motivasinya adalah karena saya pengen buktikan pada diri sendiri bahwa aku bukan orang yang seperti kamu bilang. I'm not the person that you think you are, right? No. I'm a different person, I'm a very positive person. Itu yang harus pikirkan. Jadi saya tidak peduli, saya buktikan saja. Yang kedua. Yang ketiga, nah ini kalau Anda benar-benar sudah lebih positif, punya energi, punya satu kekuatan confidence yang luar biasa, dan Anda percaya dan punya iman, ya, Anda bisa sadarin mereka. Anda bisa menyadarkan mereka. Ya, tentu dengan cara yang tepat, cara yang bijak, komunikasinya juga yang tepat. Tidak semena-mena, wah kamu begitu, nggak langsung dilawan lagi.
Ya, kita tidak melawan, kita tidak seperti mereka, kayak mereka maki-maki, marah-marah, ya kita cara nyadarinnya nggak seperti itu. Mungkin dengan cara-cara yang berbeda, dengan storytelling, misalnya Anda pakai ilustrasi. Jadi dari cerita itu si orang yang diajak ngobrol merasa, kayaknya lu lagi ngomongin gua ya. Nah, mungkin begitu salah satu cara storytelling. Atau bisa juga disadarkan dengan apa? Dengan kita tunjukin dengan perbuatan kita, tunjukin dengan bukti kita, kita bilang nih, kan aku bisa. Ya, apa yang kamu ngomong ternyata nggak benar. Nah, ya, atau kita kasih tahu sama mereka langkah-langkahnya harusnya gimana, yang benarnya gimana. Ada beberapa cara. Ada bisa dengan di coaching, ada bisa dengan storytelling, atau bisa dengan pembuktian langsung. Jadi orang itu tersadarkan, bahkan mungkin kita bisa doakan orang ini. Kita percaya kekuatan doa itu luar biasa. Kita doakan orang ini supaya dia terlepas dari itu ya, pikiran-pikiran sesat dan sebagainya. Kalau kita percaya doa kita itu benar-benar powerful, Tuhan kabulkan loh. Saya punya pengalaman. Saya pernah doain satu orang yang dia sangat pikirannya sesat, sangat merasa tuh kayaknya orangnya benar-benar punya toxic banget ya. Dia seperti pernah dilukai dan sebagainya. Akhirnya saya nggak tahu masih gimana, saya doa aja. Setelah saya doa, beberapa lama, ternyata orang jadi berubah. Jadi sabar, jadi baik, jadi mau merasa gini, oh aku kayaknya dulu dosa ya, pernah seperti itu pada kamu ya, sorry ya. Nah, kok bisa begitu? Saya nggak tahu. Nah, itu karena kekuatan doa juga. Nah, jadi kesimpulan buat Anda semua adalah di video ini adalah begini. Kalau Anda ketemu dengan orang toksik dengan ciri-ciri yang tadi saya sampaikan, ya, Anda jangan, mungkin Anda juga tidak bisa menghindar gimana, karena bisa jadi orang itu di sekitar Anda. Tapi yang bisa Anda lakukan adalah Anda tidak perlu harus kebawa dengan toksiknya mereka. Justru Anda mesti bisa mengabaikan, menghindar, mengabaikan, pura-pura tuli. Ya, yang pertama. Atau yang kedua, Anda bisa buktikan saja bahwa saya tidak seperti apa yang Anda bilang. Saya bisa buktikan. Yang ketiga, Anda bisa menyadarkan mereka dengan cara-cara yang Anda yakin Anda bisa lakukan. Ya, salah satunya doa, ataupun Anda juga bisa membuktikan, ataupun Anda juga bisa kasih tahu dengan mereka dengan storytelling. Ya, semoga bisa bantu Anda semua. Sukses untuk Anda, dan tentunya tetap semangat menghadapi orang-orang toksik. Orang-orang toksik bukan untuk kita jauhkan, tapi justru harusnya kita berpikir kasihan juga mereka seperti itu. Mungkin mereka butuh dijamah dengan cara yang tepat, butuh didoakan, butuh didekati dengan cara yang tepat. Semoga bisa bantu Anda. Sukses selalu. Salam pengusaha.